Bab 2546. Mengapa disebut rumput dewa? Pada akhirnya, Master Pola Dewa itu sangat senang oleh semua orang sehingga dia akhirnya setuju untuk melakukannya. Hanya dengan sebatang dupa, ia melukis baris berikutnya yang tidak dapat dipahami oleh kultivator biasa dan mengambil manfaat besar dari Sekte HOIW. Dengan hanya ini, ayahnya berterima kasih atas rasa terima kasihnya kepada guru dan para tetua juga penuh kegembiraan, seolah-olah sekte itu berhasil mendapatkan bantuan seorang ahli. Oleh karena itu, dampak dari adegan ini pada Yuna Han, yang masih muda saat itu, tidak kecil. Sangat disayangkan bahwa dia bukan seorang kultivator di bidang pola dewa. Dia mencoba berkultivasi selama beberapa tahun tanpa banyak ketekunan dan pada akhirnya dia gagal menjadi seorang kultivator pola dewa. Namun Yuna Han mengingat penampilan pola dewa dengan sangat jelas. Tapi hari ini, tidak jauh darinya, seseorang di fase awal fase penilaian, kultivator yang kelihatannya biasa-biasa saja ternyata melukis pola dewa yang serupa. Yuna Han sedikit tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan merasa bahwa pola-pola dewanya jauh lebih halus daripada yang digambar oleh Master Pola Dewa itu. Tapi dia tidak mengerti cara pembentukannya, dia hanya mengandalkan perasaannya. Tapi dia bisa memastikan bahwa Master Pola Dewa memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya. Umurnya sudah tua dan berapa umur Eric Kin? Selain itu, Yuna Han merasa ritme yang digambarkan Eric Kin lebih halus secara instingnya. Identitas macam apa bocah ini? Yuna Han menyipitkan matanya. Baru kemudian dia menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Eric Kin. Keduanya telah memperkenalkan diri masing-masing sebelumnya dan dia tahu bahwa pihak lain bernama Eric Kin, tetapi dia tidak tahu apa-apa mengenai orang itu. Tubuh Dao memiliki tingkat penempaan yang begitu tinggi, terlihat seperti seorang jenius yang keluar dari sekte pemurnian tubuh, tetapi juga mahir dalam teknik misterius pola dewa. Apakah kamu sudah bangun? Aku sudah menggambar formasi. Jika tidak ada kecelakaan, kita harusnya sudah akan aman dan selamat. Setelah merasakan tatapan Yuna Han, Eric Kin berbicara dengan ringan. Sambil berbicara, dia mengirimkan pola dewa yang dipahat ke dalam pola formasi. Formasi besar ini bergetar tiba-tiba dan kilatan cahaya lewat dengan cepat, lalu menghilang lagi. Yuna Han tiba-tiba merasa bahwa suasana langit dan bumi di sekitarnya segera menjadi berbeda. Ruang di seluruh area tampaknya benar-benar tertutup dan mereka berdua tidak akan mengeluarkan aura sedikit pun. Tidak hanya itu, setelah beberapa saat, beberapa iblis monster juga berenang kembali. Mereka terus-menerus bergerak di sekitar keduanya, tetapi mereka bahkan tidak menyadari keduanya berada di dekat sana. Jelas, formasi ini tidak hanya menyekat aura, tetapi juga memiliki efek menyembunyikan sosok. Fakta bahwa iblis monster ini tidak bisa melihat mereka berdua adalah bukti yang bagus. Lalu bagaimana dengan aura kita terbang sebelumnya? Yuna Han bertanya lagi sambil menghela napas lega. Aku juga sudah mengurus aura sebelumnya untuk memastikan bahwa aliansi darah tidak akan menemukan petunjuk apapun tentang kita, kata Eric Kin. Yuna Han menyadari bahwa dalam proses terbang ke bawah, Eric Kin sepertinya mengeluarkan beberapa teknik. Ternyata sejak saat itu, dia sudah membuat rencana. Kalau begitu kita tunggu saja sampai pihak lain berhenti melacak, kata Yuna Han. Ya, tunggu saja. Aku akan istirahat sebentar dan masih harus melakukan sesuatu yang lain nanti. Eric Kin mengangguk. Metode pembentukan formasi yang dia gambarkan tampaknya mudah, tetapi dapat menghalangi pelacakan ranah fase penilaian, ditambah pola dewa yang menyembunyikan segalanya, tapi nyatanya tidak sesederhana itu. Dia juga perlu memulihkan kembali reikinya. Yuna Han terkejut dan tidak mengerti arti dari Eric Kin untuk istirahat sementara waktu. Tapi Eric Kin duduk dan tidak berniat menjelaskan apapun.
Membosankan hanya untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Lebih baik kita mengobrol, kata Erikin. Apa yang ingin kamu bicarakan? Alis Yuna Han bergerak. Misalnya, tunas pohon muda sebelumnya, apa yang kamu sebut rumput dewa, kata Erikin. Meskipun keduanya melarikan diri pada saat itu, pohon muda itu benar-benar membangkitkan minat Erikin. Ada banyak hal aneh dan aneh di dunia dewa, tetapi Erikin juga pertama kali melihatnya sebuah pohon yang bisa berlari sendiri dan menyebarkan reiki, bahkan kultivasinya tidak lemah. Erikin mengira itu adalah monster langka, tetapi Yuna Han menyebutnya rumput dewa. Apalagi Yuna Han sangat tergoda oleh hal ini dan bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia tetap ingin menangkapnya. Apakah ini sesuatu yang mirip dengan rumput roh dan rumput ajaib, tapi kenapa dia belum pernah melihatnya? Maksudmu rumput dewa ya? Yuna Han berkata tiba-tiba. Tidak heran, itu normal jika kamu tidak mengetahui hal ini. Benda ini jika berada di daratan saat ini. Ini memang cukup langka. Atau, sangat-sangat langka. Hanya di medan iblis dan peri yang ditinggalkan oleh zaman kuno atau di wilayah rahasia, itu mungkin untuk menemukannya. Dan peninggalan-peninggalan kuat itu semuanya dikendalikan oleh sekte zaman kuno. Bahkan jika rumput dewa lahir, semuanya diambil langsung oleh kultivator sekte agung. Sangat sulit bagi orang luar untuk menemukan satu tanaman pun. Sangat jarang. Efeknya tidak lemah bukan, kata Erikin. Tentu saja, rumput ajaib tingkat 10 juga tidak sebaik rumput dewa tingkat terendah. Jika kamu menganggapnya sebagai alam kultivator, rumput roh, rumput ajaib dan rumput dewa, akan diberi peringkat seperti ini, rumput ajaib yang paling baik tetap tidak sebagus rumput dewa kelas 1. Erikin sedikit terkejut. Tidak heran Yuna Han begitu terjerat ketika dia menemukan rumput dewa. Sesuatu yang sulit ditemukan dari dunia luar sangat berharga dan itu tentu memiliki efek yang besar padanya. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk membantu dirinya sendiri daripada mengambil rumput dewa, menunjukkan bahwa meskipun wanita ini sedikit gila tapi temperamennya baik. Rumput dewa seperti tunas pohon muda itu, apakah ia memiliki jiwa? Melihat Yuna Han cukup mengenal rumput dewa, Erikin bertanya lagi. Itu tidak benar. Yuna Han menggelengkan kepalanya. Rumput dewa itu sendiri tidak memiliki jiwa. Aku belum pernah mendengar tentang dunia dewa, yang pohon atau bunganya menjadi monster, atau memiliki roh di dalamnya dan jiwa atau jiwa dewa bukan konsep yang sama. Tunas pohon muda itu kelihatannya memiliki roh kebijakan. Karena roh sisa yang menempel pada rumput dewa tumbuh dan menguasai tubuhnya. Reiki langit dan bumi yang terkandung di dalam rumput dewa itu terlalu kaya, bahkan untuk rumput dewa yang baru lahir. Oleh karena itu, antara langit dan bumi, kemelekatan jiwa manusia yang telah berhamburan tetapi tidak berjiwa itu, atau beberapa jiwa, roh sisa ini setelah merasakan aura rumput dewa, mereka tanpa sadar akan mendekati dan menyerap reiki yang melimpah di rumput dewa dan akhirnya beberapa kemelekatan jiwa berkumpul dan menempati rumput dewa. Roh sisa ini ingin menyerap reiki untuk seumur hidup dan tentu saja mereka tidak bisa membiarkan kultivator mengambil rumput suci, jadi mereka akan mencoba untuk menjaga hal ini. Ternyata seperti ini. Erikin juga sedikit emosional. Ini terasa seperti iblis monster yang dijaga oleh rumput roh dan rumput ajaib di alam liar. Tapi ada perbedaannya adalah tujuan dari iblis monster adalah menunggu rumput ajaib untuk diambil setelah matang, tetapi rumput roh kemelekatan jiwa ini menempati rumput roh. Jangan kira roh sisa ini menyedihkan. Sebenarnya, pada zaman kuno, ada juga rumput dewa kemelekatan jiwa tingkat tinggi yang bermunculan. Demi membuat rumput dewa menyerap lebih banyak reiki langit dan bumi, mereka menghabisi manusia secara langsung. Selama kamu bisa meningkatkan kultivasi, roh sisa tidak memiliki konsep moral manusia.
Sangatlah umum untuk mengganggu yang lemah dan takut akan yang kuat. Yuna Han menggelengkan kepalanya. Bersambung.